Hey hey hey, selamat datang lagi di channel ini. Channel yang memberikan informasi seputar anime. Kali ini aku akan membahas alur cerita anime yang pasti dijamin menarik nih. Kalau gitu, langsung aja kita mulai ya. 2, 3, makan potato. Ini dia anime bento. Ingat, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya, agar aku bisa jadi orang kaya. Anime ini bercerita tentang seorang pria yang bernama Sato, di mana dia itu harus hidup dengan sehemat-hemat mungkin, karena si Sato ini adalah anak kos-kosan. Sebab itu, si Sato harus membeli bento diskonan tengah malam, agar dia bisa menghemat uang jajannya. Tetapi sayangnya, untuk membeli bento, dibutuhkan sebuah usaha yang sangat-sangat keras. Bahkan, orang-orang harus mempertaruhkan nyawanya demi membeli sebuah bento. Karena merasa dirinya itu sangat lemah, Sato akhirnya masuk ke klub asosiasi pemburu setengah harga, di mana mereka itu akan mempertaruhkan hidupnya untuk berburu bento diskonan. Yang mana senior mereka yang bernama Yarizui memiliki julukan penyihir es, yang akan menjadi pembimbing Sato untuk memburu bento. Setelah berlatih sekian lama, akhirnya Sato berhasil memburu bento pertamanya sendiri. Sato pun jadi sangat senang dengan itu. Kali ini diperlihatkan sekelompok orang atau bisa dikatakan sebuah organisasi sedang memantau para pemburu bento potensial di daerah itu. Berpindah ke tempatnya Sato, kali ini dia ingin menemui sepupunya yang bernama Saga, yang bersekolah di sekolah lain. Sato ingin mengajaknya untuk berburu bento. Namun saat di sana, Sato ditangkap oleh satpam karena Sato ini bertingkah mencurigakan. Untungnya, Sato berhasil selamat, walaupun dia harus menyamar dengan menggunakan pakaian cewek. Saga memiliki teman yang bernama Asebi. Asebi ini punya kemampuan yang unik, di mana dia mampu membuat apapun yang disentuhnya itu menjadi sial. Pada malam harinya, Sato pergi ke supermarket untuk berburu bento. Namun, Sato belum mengganti pakaiannya, yang membuatnya dipermalukan oleh para teman-temannya. Waktu berburu bento akhirnya tiba. Mereka semua mati-matian sekuat tenaga memburu bento itu. Namun tiba-tiba ada sekelompok orang aneh yang mencegah Sato untuk berburu bento. Mereka mengatakan kalau mereka itu adalah Gabriel Ratchet, yang merupakan anjing setia dari Monarch, di mana mereka itu adalah kelompok mafia yang bertarung untuk memburu sebuah bento. Pemimpin mereka itu bernama Monarch, dan Monarch datang ke tempatnya Sato, dan dia menghajar Sato dengan mudah. Akibat itu, Sato jadi pingsan dan babak belur. Setelah itu, Sato dirawat oleh para penjaga toko. Teman-temannya Sato bercerita ke Sato tentang apa yang terjadi sebelumnya. Ternyata penjaga toko ini adalah mantan pemburu bento yang terkenal pada wilayah itu. Sampai-sampai dia dijuluki sebagai Okaba Madara. Namun sekarang dia itu telah pensiun. Saga bercerita kalau kelompok Monarch berniat untuk menaklukkan seluruh supermarket di kota, agar dia bisa menjadi pemburu terkuat di sana. Di tempat lain, seorang pemburu yang dijuluki Wizard bersiap-siap untuk melawan Monarch. Wizard juga menemui Madara untuk meminta petunjuk agar bisa mengalahkan Monarch. Berpindah ke tempatnya Sato, si Sato, Yarizui, dan juga Oshiroi sedang mendiskusikan taktik untuk melawan Monarch. Yarizui berniat untuk balas dendam ke Monarch atas kekalahan Sato sebelumnya. Yarizui pun pergi sendirian. Kali ini diperlihatkan masa lalu Wizard
di mana dia sedang bertarung dengan Madara untuk menentukan pemburu terhebat di wilayah itu, dan Wizard menjadi pemenangnya, yang membuat Madara harus pensiun. Akhirnya saat berburu pun tiba. Para anak buah Monarch sedang mengepung supermarket untuk menguasai daerah itu. Waktu perburuan pun akhirnya dimulai. Sato juga telah bersiap-siap untuk bertarung. Namun tiba-tiba Saga datang untuk menjemput Sato. Saga menyuruh Sato untuk pergi ke tempatnya Yarizui, karena Yarizui akan bertarung 1 lawan 1 dengan Monarch. Mereka juga mendapatkan kabar kalau ada seorang gadis yang disiksa di jalan. Saga dan Sato bergegas ke sana karena mereka khawatir dengan Yarizui. Di tempat lain, diperlihatkan Wizard sedang berada di supermarket di tempat perburuannya Monarch. Di sana juga ada Madara yang bertugas sebagai penjaga supermarket. Yarizui juga sudah tiba di sana. Dia tiba dengan penuh luka. Sebelum perburuan bento, Wizard bertarung dengan Monarch, dan Wizard akhirnya kalah dalam pertarungan itu. Saga dan Sato akhirnya tiba di tempat itu. Para anak buah Monarch juga telah mengepung mereka, dan akhirnya perburuan bento dimulai. Timnya Sato bertarung dengan timnya Monarch. Yarizui berduel dengan Monarch untuk balas dendam atas pertarungan Sato sebelumnya. Dan akhirnya, setelah bertarung mati-matian, Yarizui berhasil menang melawan Monarch. Setelah pertarungan itu, Yarizui dinobatkan sebagai pemburu terkuat di daerah itu. Sato dan kawan-kawan berpesta. Mereka memakan bento kemenangan. Di tempat lain, Madara merawat Wizard dan juga Monarch yang kalah dalam pertarungan ini. Mereka menyadari kalau ini bukan generasi mereka lagi. Kali ini, Saga mendapatkan tiket berlibur di kolam renang dari Madara. Dan dia mengajak Sato, Yarizui, dan juga Oshiroi ke sana. Mereka pergi bersama dengan Madara. Sato jadi sangat senang karena dia bisa pergi bareng banyak cewek cantik. Sesampai di sana, Sato bertemu dengan Wizard yang kebetulan juga ada di tempat itu. Mereka semua bersenang-senang di kolam renang itu. Di sana, Sato nggak sengaja bertemu dengan 2 orang gadis kembar. Saat sedang berlibur, Sato tiba-tiba lapar. Madara mengatakan kalau di tempat ini ada menjual bento diskonan. Karena itu, Sato akan menunggu saat-saat bento diskonan itu muncul. Dan sekarang, ada banyak pemburu yang telah bersiap untuk mendapatkan bento itu. Dan uniknya, bento kali ini diletakkan di sebuah kolam renang, di mana mereka harus mengubah strategi mereka. Perburuan bento pun akhirnya dimulai. Mereka semua bertarung mati-matian demi memperebutkan sebuah bento. Yarizui bertarung melawan Wizard, dan Yarizui akhirnya berhasil memenangkan pertarungan itu. Sato memanfaatkan kemampuan renangnya dengan cepat. Dan dia berhasil mendapatkan bento di sana. Tetapi sayangnya pakaiannya lepas, yang membuat orang berpikir kalau dia itu aneh. Sato pun akhirnya dihajar. Karena dia berpenampilan seperti itu. Di tempat lain, Saga juga berhasil mendapatkan bento di sana. Sato dan kawan-kawan berpesta menikmati bento mereka. Kali ini diperlihatkan ketua OSIS dan juga wakil ketua OSIS di sekolahnya Saga. Ternyata mereka itu adalah gadis kembar yang bertemu dengan Sato di kolam renang kemarin. Di tempat lain, Sato dan kawan-kawan sedang bersenang-senang main PS.
Namun Yarizui selalu kalah di pertarungan kali ini. Yarizui pun jadi kesal dan dia membuang PS-nya Sato. Sato dengan sigap menangkap PS-nya. Tetapi sayangnya, Sato itu bukan burung yang bisa terbang. Dan Sato akhirnya terjatuh. Karena itu, sekarang Sato harus dirawat di rumah sakit. Dan kondisinya ini benar-benar sangat kritis. Teman-temannya pun menjenguk Sato. Yarizui merasa sangat bersalah atas kelakuannya. Dan dia meminta maaf sungguh-sungguh ke Sato. Di tempat lain, ketua OSIS dan wakilnya sedang tertarik dengan seorang pemburu. Karena itu, mereka menyelinap dan menyamar menjadi seorang suster di rumah sakit. Ternyata mereka sangat mengidolai Yarizui. Dan mereka pikir kalau yang sakit itu Yarizui, bukan Sato. Dan mereka merawat Sato seolah-olah mereka pikir itu Yarizui. Karena mereka sama sekali nggak menyadarinya. Sato jadi sangat senang karena ada wanita cantik yang bersamanya. Keesokan harinya, mereka juga merawat Sato. Sato benar-benar merasa seperti di surga. Namun tiba-tiba, kakinya Sato terlihat. Ketua OSIS jadi sangat kaget. Karena dia nggak menyangka kalau yang dirawat itu adalah seorang pria. Sato pun berlari seperti orang gila. Dan dia ditangkap petugas. Cerita anime kali ini diakhiri dengan memperlihatkan ketua OSIS dan wakilnya yang mampu berburu bento dengan mudah. Oke, sekian dulu alur cerita anime bento kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like, di komen sebanyak-banyaknya jika kalian ingin dibuat alur cerita anime seperti ini lagi. Terima kasih telah menonton semuanya.